Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Knafata dengan NIM 24051 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek multiple linear regression. Nah, pada proyek kali ini saya mengambil sebuah data tentang periklanan. Nah, karena dalam dunia bisnis modern, kegiatan pemasaran dan periklanan memegang peranan penting dalam meningkatkan penjualan suatu produk. Nah, jadi perusahaan biasanya mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk periklanan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan juga surat kabar. Namun seringkali perusahaan menghadapi kendala dalam menentukan seberapa besar pengeluaran iklan terhadap peningkatan penjualan. Nah, oleh karena itu saya menganalisis hubungan tersebut menggunakan metode regresi linear berganda atau multiple linear regression atau MLR. Nah, karena mampu menjelaskan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, dalam proyek ini saya menggunakan dataset advertising dataset dari Kaggle yang berisi data pengeluaran iklan melalui media televisi, radio, dan juga surat kabar, serta data penjualan produk. Nah, melalui penerapan MLR diharapkan dapat diketahui seberapa besar pengaruh masing-masing media iklan terhadap penjualan dan membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pengalokasian anggaran iklan secara optimal. Nah, ini untuk data set yang saya gunakan, saya ambil dari sini. Untuk detail datasetnya, saya mengambil 50 sampel dataset dari 200 data. Nah, dari dataset ini saya mengambil 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, untuk variabel independennya sendiri ini ada televisi TV yang menunjukkan jumlah dana yang dikeluarkan untuk iklan di media televisi dalam satuan ribuan dolar, dan radio menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk iklan radio, dan newspaper menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk iklan surat kabar ribuan dolar, dan juga sales menunjukkan hasil penjualan produk dalam satuan ribuan dolar. Nah, dari keempat variabel tersebut digunakan dalam menganalisis regresi linear berganda, di mana sales bertindak sebagai variabel dependen atau Y, sedangkan TV, radio, dan newspaper menjadi variabel independen X1, X2, dan juga X3. Dengan menganalisis hubungan antara pengeluaran iklan dan tingkat penjualan, model ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas setiap media periklanan terhadap peningkatan penjualan produk. Nah, jadi hasil untuk mencari regresi linear berganda, kita melewati beberapa langkah perhitungan hingga mendapatkan sebuah persamaan Y sama dengan alfa plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 dan seterusnya sampai Bn kali Xn. Nah, untuk langkah pertama kita dapat menghitung nilai kuadrat dari variabel independennya. Nah, di sini saya sudah menghitung menggunakan Excel dan mendapatkan hasil total X1-nya adalah 1.550.813,7 dolar, dan X2-nya adalah 37.393,5 dolar, dan X3-nya 82.355,4 dolar. Nah, dari hasil selanjutnya, setelah menghitung kuadrat, kita dapat menghitung perkalian silang antara X1 dengan X2 dan X1 dengan X3 dan juga X2 dengan X3. Nah, di sini mendapatkan hasil untuk X1 kali X2-nya adalah 177.728,4 dolar. Dan untuk X1 kali X3-nya adalah 228.196,8 dolar, dan juga
untuk X 2 kali X3-nya adalah 47.388,8 dolar. Nah, selanjutnya menghitung hasil perkalian dari variabel independen dan variabel dependennya, yaitu X1 kali Y, X2 kali Y, dan X3 kali Y. Untuk X1 kali Y hasilnya ini, dan X2 kali Y hasilnya ini, dan X3 kali Y hasilnya ini. Nah, setelah menghitung keseluruhan data dan menjumlahkannya, untuk langkah selanjutnya kita dapat menentukan persamaan MLR-nya. Nah, di sini persamaan satunya adalah 50A plus 7.582,7 B1 plus 1.174,8 B2 plus 1.689,9 B3. Nah, ini sama dengan 706,8. Nah, untuk 50 ini kita dapat dari banyaknya jumlah data, dan 7.582 ini dapat dari jumlah X1, dan 1.174,8 ini jumlah dari X2, dan ini jumlah X3, dan ini jumlah dari Y. Dapat kita lihat di data tadi. Nah, ini jumlah dari Y-nya. Ini jumlah X1, X2, dan X3. Nah, untuk selanjutnya pada persamaan 2 ini dapat dari X1, ini X1 kali X1, ini X1 kali X2, dan ini X1 kali X3. Dan ini dapat dari nilai total dari X1 kali Y. Dan nah, ini dapat kita lihat X1 kali Y. Nah, ini. Dan untuk persamaan 2-nya yang ini dapat dari X2, ini X2 kali X1, dan ini X2 kali X2, dan ini X2 kali X3. Sedangkan ini dapat dari dan ini adalah X2 kali Y. Ini untuk persamaan yang keempat, ini dapat dari X3, dan ini X3 kali 1, ini X3 kali 2, dan ini X3 kali 3 atau X3 kuadrat. Dan ini dapat dari X3 kali Y. Nah, sehingga dari persamaan ini apabila dimasukkan ke dalam matriks menjadi bentuk yang kayak gini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari nilai dari A, B1, B2, B3 menggunakan eliminasi Gaussian. Nah, untuk yang step pertama, kita swap row 1 dengan row 2. Dengan step ke-1 adalah R2 min R1 dikali 0,006594 dan mendapatkan hasil ini. Dan step kedua adalah mengurangi dari R3 dengan dikurangi R1 dan dikalikan dengan 0,154932 dan mendapatkan hasil ini. Untuk step ketiga adalah mengurangi R4 dikurangi R1 dan dikalikan dengan 0,222863 dan mendapat hasil ini. Nah, tujuan dari eliminasi Gaussian ini adalah mencari segitiga atas, sehingga nanti yang di bawah sini, yang ini mendapat nilai 0, dan yang ini mendapat nilai 1. Nah, selanjutnya ke step selanjutnya adalah swap R2 dengan R4. Nah, setelah kita swap, kita ke step 4 dengan R3 dikurangi R2 dikali 0,53
2625 dan mendapatkan hasil ini. Jadi row 3 ini setelah swap tadi, row 3 ini dikurangi dengan row 2. Row 2 yang ini. Dan dikalikan dengan ini. Mendapatkan hasil ini. Nah, step selanjutnya adalah R4 dikurangi R2 dikali 0,022511 mendapatkan hasil ini. Ini adalah perhitungan manualnya. Dan kita lanjut sampai step ke 10. Step 10 ini adalah R4 per min 666,894669 dan mendapatkan hasil ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa segitiga atasnya sudah terbentuk. Dan juga untuk yang ini sudah mendapat nilai 1 semua dan bawahnya adalah 0. Nah, setelah melakukan eliminasi Gaussian, maka dapat dijabarkan menjadi persamaan. Kemudian dilakukan substitusi untuk mendapatkan nilai A, B1, B2, B3, dan B4. Nah, untuk substitusinya sendiri adalah A plus 204,52 B1 ini didapatkan dari yang row 1 ini. Nah, ini sudah didapatkan. Ini menggunakan cara dengan perhitungan mundur. Nah, selanjutnya yang B1 ini dapat dari sini, yang B2 dapat dari sini, dan B3 dapat dari sini. Yang row terakhir. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan B3 ke persamaan pada baris yang ada di atasnya. Maksudnya B3 ke persamaan yang ini. Nah, dapat kita lihat pada persamaan atasnya adalah B2 plus min 0,83 B3. Nah, B3-nya ini dimasukkan ke sini. Mendapatkan hasil 0,214 dan didapatkan B2 sama dengan ini menghitungnya tinggal dipindah ruas saja. Tadi sudah saya hitung menggunakan kalkulator dan mendapatkan hasil B2 adalah 0,19823. Selanjutnya substitusikan lagi ke persamaan di atasnya dan seterusnya sampai menemukan nilai A-nya. Dan di sini saya sudah menghitungnya dan mendapatkan nilai A 3,6. Ini agak berbeda dengan hasil pembuktian di Octave karena dipengaruhi oleh pembulatan di belakang koma. Nah, jadi yang dihitung di kalkulator ini dibulatkan menjadi 3,6. Yang di hasil perhitungan menggunakan Octave ini hanya adalah 3,587964. Nah, selanjutnya dari hasil dari Octave dan hitung manual memiliki sedikit perbedaan. Nah, karena dipengaruhi oleh pembulatan itu tadi. Nah, sedangkan selanjutnya adalah memasukkan hasil dari A, B1, B2, B3 ke dalam persamaan. Dan didapatkan persamaan Y sama dengan 3,587964 plus 0,043006 X1 plus 0,198421 X2 plus min 0,018820 X3. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, selanjutnya kita dapat menghitung MSE, RMSE, dan MAPE. Sehingga langkah pertama kita dapat menghitung Y prediksi atau Y topi dan menghitung residual errornya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk menghitung Y topi dan juga residual kuadrat dan juga residual per Y atau Y asli min Y topi per Y asli. Yang ini digunakan untuk menghitung ini MAPE.
Nah, di sini saya juga sudah menjumlahkan, mendapatkan hasil Y topinya 706,800,869 dan R-nya adalah negatif 0,0000869. Ini dikuadratkan karena agar nilainya nanti tidak negatif dan mendapatkan hasil 125,508736 dan juga nilai R per Y-nya adalah 11,512378. Nah, setelah menemukan nilai Y prediksi, nilai residual kuadrat, dan YI min Y topi per YI, selanjutnya dapat menghitung nilai dari MSE, RMSE, dan MAPE dengan cara berikut. Nah, MSE sendiri ini rumusnya adalah residual per N. Ini R atau bisa juga RSS, itu sama aja. Dan RMSE adalah akar dari MSE ini. Dan juga selanjutnya MAPE ini dapat dari sigma YI min Y topi per YI per N. N ini adalah jumlah data. Nah, sehingga hasil dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa nilai MSE sama dengan 0,230248 dan RMSE adalah 0,479841 dan MAPE adalah 0,230248 atau 23,0248%. Ini tabel yang saya hitung menggunakan Excel, hasilnya udah sama. Dan juga selanjutnya kesimpulan dari project tadi adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan metode multiple linear regression atau MLR terhadap advertising dataset yang berisi data pengeluaran iklan melalui media televisi, radio, dan surat kabar terhadap tingkat penjualan, diperoleh bahwa setiap media memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap penjualan produk. Nah, dari hasil perhitungan manual dan verifikasi menggunakan Octave, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan bahwa pengeluaran iklan di televisi dan radio memiliki pengaruh paling signifikan terhadap peningkatan penjualan. Sedangkan pengeluaran iklan di surat kabar memberikan pengaruh yang relatif kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi alokasi dana iklan sebaiknya lebih difokuskan pada media televisi dan radio agar hasil penjualan lebih optimal. Nah, selain itu, nilai MSE atau mean square error, RMSE atau root mean square error, dan MAPE atau mean absolute persentase error menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif kecil, sehingga model yang dibangun tergolong akurat dan dapat diandalkan untuk melakukan prediksi penjualan berdasarkan variabel pengeluaran iklan. Nah, untuk referensi penerapan MLR dapat dilihat pada link yang sudah saya cantumkan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.